Nama saya Okta Sufiana dengan nomor 1 Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang materi teknik analisis data yang terdiri dari submateri yang pertama yaitu definisi teknik analisis data, yang kedua jenis analisis data, yang ketiga teknik analisis data, dan yang keempat langkah-langkah analisis data. Masuk pada pembahasan materi pertama yaitu definisi teknik analisis data. Nah, analisis data merupakan proses untuk memeriksa data, mengubah data, membersihkan data, dan membuat pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang dapat memberikan petunjuk dan cara untuk peneliti mengambil sebuah keputusan terhadap permasalahan penelitian yang sedang diteliti. Nah, teknik analisis data merupakan teknik atau cara untuk mengubah data menjadi informasi sehingga membentuk data yang punya karakter dan data yang dihasilkan lebih mudah dipahami dan diolah sehingga bisa digunakan untuk menemukan solusi dari masalah-masalah penelitian. Pembahasan yang kedua yaitu jenis analisis data. Nah, data dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu data bermuatan kualitatif dan data bermuatan kuantitatif. Terlebih dahulu kita akan membahas apa itu data kualitatif. Nah, data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. Nah, keberadaan data bermuatan kualitatif adalah catatan lapangan berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, observasi partisipan, atau pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau peninggalan. Nah, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Keberadaan data bermuatan kuantitatif adalah angka-angka atau kuantitas, baik diperoleh dari jumlah suatu gabungan ataupun pengukuran. Nah, data bermuatan kuantitatif ini yang diperoleh dari jumlah suatu penggabungan selalu menggunakan bilangan cacah. Pembahasan yang ketiga yaitu teknik analisis data. Nah, dalam teknik analisis data menggunakan statistik, terdapat dua macam statistik yang digunakan pada data kuantitatif, yaitu yang pertama ada statistik deskriptif, yang adalah bidang statistik yang berhubungan dengan metode pengelompokan, peringkasan, dan penyajian data dalam cara yang lebih informatif. Nah, pada statistik jenis ini, kita melakukan statistik yang berhubungan dengan penyajian dan statistik dalam bentuk gambar angka. Yang kedua, statistik inferensial. Nah, adalah teknik statistik yang berhubungan dengan analisis data untuk penarikan kesimpulan atas data. Nah, teknik statistik inferensial berhubungan dengan pengolahan statistik sehingga dengan menggunakan hasil analisis tersebut dapat menarik kesimpulan atas karakteristik populasi. Nah, berbeda halnya dengan analisis data kualitatif. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam atau triangulasi yang dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh atau dapat disimpulkan. Nah, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu langkah-langkah analisis data. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah analisis data secara umum. Yang pertama itu dimulai dengan pengolahan data. Nah, langkah ini dilakukan untuk menyederhanakan data awal penelitian sehingga data yang dimiliki lebih mudah dipahami dan lebih siap dilakukan analisa. Langkah yang kedua yaitu penganalisaan data, di mana kegiatan ini dilakukan untuk menyederhanakan kata sehingga memudahkan data untuk dibaca dan diolah. Nah, setelah data telah dianalisa, maka data tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu data kuantitatif dalam bentuk angka-angka dan data kualitatif dalam bentuk kata-kata atau simbol. Dan langkah yang ketiga yaitu penafsiran hasil analisis. Nah, kemudian data tersebut ditafsirkan untuk menarik kesimpulan dan data penelitian yang sedang diteliti. Nah, penarikan kesimpulan ini dilakukan untuk membandingkan hipotesa yang sudah ada dengan data yang diperoleh yang hasilnya adalah diterima atau tidaknya hipotesa tersebut. Nah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.